narasi yang dibangun oleh Pak Ade Armando ini menurut saya terlalu membela aparat keamanan yang menurut saya meskipun aparat keamanan pun mempunyai potensi kelalaian dan kesalahan dalam melakukan pengamanan yang akibatnya adalah banyak korban. Orang diajar untuk berpikir objektif dan rasional, tapi justru dirinya justru subjektif dan sangat parsial. Ini catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya hari di acara Sandasan Usik. Pemirsa, masih tetap dengan tema tragedi Kanjuruhan. Sempat mendengar dan mencari di salah satu YouTube Ade Armando. Ini ngajak berlogika, ngajak berpikir logis dan rasional. Kita saksikan pemirsa momen dan season berikut ini. Dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas. Terakhir, LBH mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Nampaknya ada upaya sengaja untuk mengarahkan telunjuk pada pihak kepolisian. Marilah kita bersikap objektif. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan represif, pelanggaran profesionalisme, atau bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian? Apakah polisi memukuli supporter, menganiaya, menembaki para pendukung Arema? Sama sekali tidak ada. Momen ini dulu. Apa sih? Mari kita berpikir objektif dan rasional. Pak Ade Armando, Pak dosen ini minta kita untuk berpikir objektif dan rasional. Apakah dalam kasus pengamanan kemarin itu yang viral di mana-mana itu tidak ada represivitas dari aparat atau tidak? Menurut penjelasan di momen ini, Pak Ade Armando mengatakan tidak ada sama sekali. Apakah polisi memukul atau tidak? Kita sama-sama menyaksikan di situ. Apa itu represif sebetulnya secara definitif? Apakah menembakkan air mata, gas air mata itu tidak represif atau gimana? Masuk ke dalam kategori itu atau bagaimana? Tinggal bagaimana kita mendefinisikan. Secara umum definisi yang kita ketahui bahwa penembakan gas air mata, penghalang dan macam itu sebetulnya sudah masuk ke dalam langkah-langkah represif. Tapi Pak dosen ini mengatakan bahwa itu bukan langkah represif dilakukan oleh aparat. Saya melihat Pak Ade Armando ini justru cenderung terlalu membabi buta membela polisi. Sementara diakui atau tidak, ada kelalaian di sini, ada kelalaian dari aparat dalam penanganan ini. Kita saksikan video-video berikutnya pemirsa. Yang mungkin bisa dipersoalkan adalah penggunaan gas air mata. Sebagian pihak menyatakan bahwa FIFA jelas melarang penggunaan gas air mata dalam stadion. Pertanyaannya, apakah polisi Indonesia berada di bawah FIFA? Ketika polisi menggunakan gas air mata, itu adalah tindakan sesuai protap ketika mereka harus mengendalikan kerusuhan yang mengancam jiwa. Akibatnya ini pemirsa, pertanyaan lagi yang perlu ya kita ajak berpikir. Apakah polisi ada di bawah FIFA? Ini penting untuk kita belajar berpikir secara objektif dan juga rasional. Apakah juga persepak bolaan itu semua aturannya tidak ada di bawah aturan FIFA, statuta FIFA, termasuk dengan penanganan safety dan lain-lainnya? Ini juga kita harus berpikir objektif gitu ya. Meskipun dalam penanganan perhelatan akbar di mana-mana termasuk persepak bolaan ini adalah punya SOP tersendiri, tapi ketika bicara tentang masalah perhelatan sepak bola, menurut saya semua yang menyangkut aturan tentang persepak bolaan dari statuta tata masalah pemain, bagaimana pemainnya, juga safety, keamanannya dan lain sebagainya juga harus memakai standar-standar yang diatur oleh FIFA. Karena
potensi-potensi itu yang diatur dalam statuta FIFA dan aturan FIFA, kalau sudah tidak membolehkan gas air mata, itu bagian sudah dikaji menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa bagaimana terjadi di Kanjuruhan. Ini pikiran logika dangkal saya, beda dengan Pak Ade Mardo yang menjadi dosen di UI kalau tidak salah. Kita lanjut lagi pemirsa ke momen-momen video yang lain. Jadi penumpukan penonton, saling dorong, saling injak. Itulah yang menyebabkan tragedi terjadi. Pertanyaan saya, nah, di sisi yang lain Pak Ade Armando mengakui bahwa akibat dari jatuhnya banyak korban itu adalah desak-desakannya para penonton yang mencari jalan keluar akibat dari tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat. Ini logika yang saya ajak, bagaimana kita berlogika yang baik dan secara objektif itu. Kalau aparat keamanan tidak melakukan tembakan gas air mata terhadap tribun, mana mungkin mereka para penonton yang ada di tribun itu berdesakan berseliweran, saling injek dan macamnya untuk bisa menyelamatkan diri. Ini lagi-lagi sebuah logika yang penting untuk kita luruskan bersama. Itu semua kan semua akibat. Pak Ade Armando di sisi awal tadi kan mengatakan bahwa cikal bakal kerusuhan ini adalah akibat dari ulah supporter yang turun tribun yang berlagak seperti petantang-petantang seperti preman dan lain-lain. Oke, ya kita akui itu cikal bakalnya, tapi sebetulnya kalau kita memakai logika secara umum memang yang menjadi pemicu yaitu. Tapi aparat keamanan menurut saya tidak boleh ketika pemicu itu dari supporter, sebagian supporter, oknum supporter, tapi justru aparat keamanan tidak mengindahkan akibat korban pada supporter-supporter lain yang sebetulnya tidak mempunyai dosa apa-apa dan tidak ikut-ikutan melakukan penyerangan atau menjadi pemicu dari kerusuhan itu. Ini logika yang harus kita sama-sama pikirkan bersama. Apakah kita yang punya logika yang lurus, apa Pak Ade Armando yang mempunyai yang hanya mempunyai kebenaran sendiri tentang masalah logika yang dibangun oleh Pak Ade Armando, yang ingin kita semua bangsa Indonesia harus belajar berpikir objektif dan rasional gitu. Dalam konteks ini Pak Ade Armando mengiyakan bahwa jatuhnya banyak korban itu akibat dari mereka yang berdesak-desakan menyelamatkan diri karena ada tembakan gas air mata. Lah, yang melakukan tembakan gas air mata ini siapa? Pasti aparat. Kenapa sekarang? Pertanyaan lagi, kenapa aparat melakukan tembakan gas air mata? Untuk melakukan pengamanan terhadap kericuan yang terjadi. Tapi kericuan yang tadi itu sebetulnya kan di lapangan di bawah. Kenapa tembakan itu diarahkan ke tribun? Ini problemnya sebetulnya. Ini problemnya. Tapi narasi yang dibangun oleh Pak Ade Armando ini sebetulnya tidak sama sekali memposisikan sebagian supporter dari 42.000 supporter Arema itu seolah-olah salah semua. Ini kan jelas di sisi yang lain di sisi yang lain Pak Ade Armando mengatakan bahwa itu beberapa supporter saja yang memicu, yang turun ke lapangan. Kalau di videonya Pak Ade Armando nya 3.000 katanya menurut laporan di polisi yang turun ke bawah, tapi menurut saya itu nggak sampai lah 3.000 itu banyak loh, 3.000. Tapi 3.000 pun dari 42, ini logika lagi. 3.000 supporter dari 42 supporter yang ada, hanya itu berarti 39.000-nya ini tidak berdosa. Supporter yang tidak berdosa. Ya, yang 3.000 lah yang ditangani itu. Yang 3.000 itu yang ditangani, itu namanya oknum. Jangan sampai bangun sebuah logika untuk membenarkan kelalaian aparat dalam melakukan pengamanan itu. Justru yang 3.000 supporter ini justru dipertanggungjawabkan pada seluruh supporter yang hadir, 42.000 supporter yang hadir. Banyak loh yang diem-diem saja, yang tidak ikut turun-turun, banyak kecil, perempuan dan lain sebagainya. Apakah itu juga harus menanggung dosa dari kekeliruan 3.000 itu yang diklaimnya, 3.000 supporter yang turun ke bawah itu? Apa harus begitu? Ini salah satu saya harus belajar logika lagi dengan banyak orang. Takut
logika yang dibangun oleh Pak Adi Armando ini jangan-jangan itu yang benar itu. Meskipun ini sebetulnya secara nalar sangat apa namanya parsial menurut pemahaman saya. Tapi dimaklumi ya, saya ini bukan dosen gitu. Tapi narasi yang dibangun oleh Pak Adi Armando ini menurut saya terlalu membela aparat keamanan yang menurut saya meskipun aparat keamanan pun mempunyai potensi kelalaian dan kesalahan dalam melakukan pengamanan yang akibatnya adalah banyak korban. Pemirsa, di sisi yang lain juga Pak Adi Armando mengatakan juga menjelaskan ada kasus yang sama di Sidoarjo antara Persebaya dengan siapa itu bonek turun tapi tidak ada korban kan karena tidak memakai gas air mata. Nah mestinya logika ini juga dipakai oleh Pak Adi Armando, jangan justru membenar-benarkan apa yang dilakukan oleh polisi yang melakukan gas air mata itu. Di Stadion Sidoarjo, Delta Sidoarjo, meskipun ada bonek yang turun dan merusak sarana stadion, tidak ada korban tragis seperti Kanjuruhan karena aparat terukur menurut saya. Gitu Pak Adi Armando, makanya menurut saya logika yang dibangun oleh Pak Adi Armando bahkan mengeluarkan lagi klarifikasinya karena banyak orang yang mengecam terhadap apa yang dijelaskan di channel YouTube-nya semacam ini masuk akal lah karena Pak Adi Armando cenderung tidak seimbang dalam melihat sesuatu dan orang diajak untuk berpikir objektif dan rasional tapi justru dirinya justru subjektif dan sangat parsial. Ini catat ya, saya melihat Pak Adi Armando ingin mengajak publik Indonesia untuk berpikir objektif dan rasional, tapi perasaan saya yang saya tangkap apa narasi yang dibangun oleh Pak Adi Armando ini adalah sebuah pemikiran yang sangat subjektif dan parsial. Catat itu. Itu kalau pikiran yang saya tangkap dari apa yang dibangun oleh Pak Armando. Bagaimana bisa logika hanya sebagian dari sekumpulan orang yang berkumpul itu sebagian yang salah, harus semua itu harus ikut bertanggung jawab dan dibenarkan apa yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika penanganan itu justru berakibat menjadi korban banyak kepada yang lain. Justru apa yang dilakukan oleh mereka dibenarkan. Itu pemirsa menurut saya. Dan banyak lagi sebetulnya yang dijelaskan oleh Pak Adi Armando dan saya mungkin kekurangan referensi atau kekurangan pengalaman untuk menangkap logika yang dibangun dan rasionalitas dibangun oleh Pak Adi Armando sehingga saya merasa justru apa yang dijelaskan oleh Pak Adi Armando dalam channel YouTube-nya saya menganggap itu justru yang tidak rasional dan tidak objektif. Itu yang sangat subjektif dan sangat parsial. Itu catatannya. Bermanfaat. Nah, tapi selebihnya kita tunggu hasil kerja dari tim independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Mahfud MD bagaimana untuk mengungkap semua itu. Kita jangan terkecoh dengan apa yang dibangun oleh Pak Adi Armando karena Pak Adi Armando ini dikenal oleh bangsa Indonesia, dikenal oleh banyak orang sebagai buzzer. Kalau buzzer itu biasanya kerjanya adalah hanya mencari pembenaran dan membela mati-matian, tidak melihat dan jauh dari objektivitas, justru kental dengan subjektivitas. Itu kerja-kerja buzzer yang saya pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.